Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Setiap kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang menerima kebaikan Tuhan. Amin. Kita percaya kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bahkan tidak hanya pribadi kita yang diberkati Tuhan, bahkan anak, cucu, keturunan kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah
pagi hari ini kita satukan hati kita sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kami minta Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau melawat setiap hati yang hadir pagi hari ini. Kami rindu Tuhan. Kami datang di tempat ini. Kami mau menerima kuasa urapan-Mu Tuhan. Kami mau menerima lawatan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dan biarlah ibadah kami pagi hari ini kami alaskan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya persilakan Bapak Saudara untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mengatakan kami mengasihi Engkau melebihi dari apapun dalam kehidupan kami. Kami cinta Engkau Tuhan Yesus. I love you Lord, for your mercy never failed me. In all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness
Amin. Selama hidupku Engkau baik, di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia. Yes, mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu, katakan. Selama hidupku Engkau. Yes, amin. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu penuh atas setiap kami Tuhan. Kau Allah yang setia. You are Lord God. For you are Lord who loves. I give you praise. Kau setia. Kau sangat baik Tuhan. Sepanjang hidup kami menyanyikan kebaikan-Mu. You are faithful Lord. Lord God, you are good. You are so good for me, Lord. And all is the glory. We give you honor. And all will worship you, Bapak saudara yang kasih dalam Tuhan, Engkau yang percaya dengan imanmu, Engkau yang menerima kebaikan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu buat Tuhan.
Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah dari segenap hatimu engkau katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, selamanya engkau setia. Selama hidup baik, di setiap hembusan nafas, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Mari sekali lagi dengan iman, jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, selamanya Engkau setia. Yes Lord God. Selama hidup baik. Mari saja untuk bangkit berdiri. Nafasku menyanyikan kebaikan-Mu. Selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, nyanyikan kebaikan-Mu Mari sama-sama kita bersyukur buat segala kebaikan kemurahan Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya, ku
Tuhan yang tidak ada taranya Tuhan. Amin. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Mari jemaat Tuhan, siap sama katakan, Engkau baik, sangat baik. Mari angkat jempolmu buat Tuhan. Bagiku, ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu. Mari jemaat Tuhan dengan iman katakan, yang selalu mengalir dan tak pernah mengalir. Say, ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya, haleluya. Saya persilakan untuk Bapak Saudara duduk kembali. Mari pagi hari ini kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap hari Senin
Rabu dan Kamis diadakan doa bersama di Pastori jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan khusus untuk kalian anak-anak muda, mari ajak saudara dan teman-teman kalian untuk bergabung bersama kami di ibadah Prime Youth setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah minggu. Gereja ini memiliki kelompok sel yang bernama Klik. Bagi jemaat yang ingin bergabung di Klik, dapat menghubungi nama-nama di layar ini. Kami mempersilahkan bagi jemaat yang ingin bersaksi, dapat terlebih dahulu menghubungi nomor ini. Sekian informasi selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan untuk pengumuman tambahan. Buat setiap kaum wanita di tempat ini, ibadah jaringan doa wanita akan dilaksanakan di Gereja Petra. Jadi ibadah jaringan doa wanita akan dilaksanakan di Gereja Petra di tempat ini bersama-sama dengan kaum wanita Petra Palu pada tanggal 24 Januari di hari Selasa jam 4 sore. Jadi buat setiap kaum wanita akan dilaksanakan ibadah jaringan doa wanita di tempat ini hari Selasa tanggal 24 Januari jam 4 sore. Berikutnya kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir datang beribadah di tempat ini. Biarlah sama-sama kita bertumbuh di Gereja Petra. Demikian dapat sampaikan, mari siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini yang akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam
Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa hanya Yesus yang bisa diandalkan. Amin. Apapun kondisi kita hari ini, ketika Yesus masih ada di dalam perahu kita, Dia yang masih menguasai segala sesuatu. Apapun kondisi kita hari ini, ketika Yesus masih ada dalam situasimu, maka Yesus yang akan pegang kendali. Dan ketika Yesus yang pegang kendali, kita tahu bahwa apapun yang terjadi, segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Nyanyikan sekali lagi lagu ini, katakan, Yesus hanya Kau yang ku pandangkan. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yes. Angkat kedua tangan saudara, katakan, saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi, saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Jangan duduk dulu, kita baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari baca dengan suara yang paling keras yang Bapak Ibu bisa. 1, 2, mulai. Dua. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tuhan Yesus mau berdoa sekali lagi, biar Tuhan yang berbicara kepada setiap kami dari depan sampai belakang, dari kiri sampai kanan, pria, wanita, dari yang paling senior sampai yang paling junior, dari yang sedang hadir tempat ini maupun yang sedang menyaksikan secara online. Mau berdoa, Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kami tahu bahwa ketika Tuhan berbicara, maka Tuhan yang paling mengetahui hidup kami. Berbicara kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita baru saja membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya cuma mau berkata Kyonghi, Gongsi Facai buat semua Bapak Ibu yang merayakan. Siap-siap habis ini bagi-bagi angpau.
Apalagi Pak Freddy sudah pakai baju merah, kayaknya angpaunya udah siap, udah tebal itu. Siapkan anak-anak Bapak Ibu untuk Kyunghi sama Pak Freddy. Baik, kita baru saja membaca firman Tuhan. Bagaimana situasi di Yerusalem saat itu sangat mencekam sekali. Paulus yang dulu namanya Saulus sebelum diubah oleh Tuhan, dia adalah orang yang paling tidak suka dengan orang Kristen. Dia paling tidak suka dengan orang yang percaya Tuhan. Apa yang dia mau lakukan adalah dia mau binasakan semua orang yang percaya Tuhan. Dia mau hancurkan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Stefanus karena kedapatan memberitakan Injil, dia dibunuh, dia dilempari batu sampai mati. Dan tadi kita baca bahwa Paulus beserta dengan semua gengnya masuk dari satu rumah ke rumah yang lain hanya untuk cari siapa orang di sini yang mau jadi Kristen. Mereka seret keluar, mereka bunuh, mereka lempari batu, mereka siksa dan lain sebagainya. Dan akibat daripada apa yang dilakukan oleh Saulus, yang terjadi adalah seluruh kota itu menjadi sangat takut. Mereka kondisinya sangat mencekam, terjadi goncangan dan orang-orang keluar lari dari rumahnya, lari dari Yerusalem, pergi kemana-mana karena mereka takut dibunuh. Nah, ada satu orang namanya Filipus. Filipus juga turut lari keluar dari Yerusalem. Tapi dia pergi ke Samaria. Dan di Samaria dia harus pergi ke sana. Saya yakin ketika dia ke sana tidak pakai doa puasa dulu 40 hari 40 malam. Karena situasi mencekam. Dia lari begitu saja, pokoknya dia pindah kota dulu. Tapi di sana terjadi hal yang luar biasa. Kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa justru ketika Filipus dipaksa oleh situasi, dipaksa oleh keadaan dia harus pindah ke tempat lain. Justru mujizat Tuhan menyertai dia di Samaria lebih dari apa yang terjadi di Yerusalem. Nah, kalau Bapak Ibu suka dengan judul khotbah saya hari ini adalah digoncang dan berpindah. Katakan sama-sama, digoncang dan berpindah. Boleh pakai tangan Bapak Ibu, bilang ini, digoncang. Digoncang itu begini. Kalau begini namanya digoyang. Digoncang ya. Digoncang dan berpindah. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Semangat dong, karena habis ini kan cari makan banyak ini. Banyak rumah yang bisa dikunjungi habis ini. Digoncang dan berpindah. Kadang-kadang situasi apa yang sedang kita hadapi di dalam hidup ini membuat begitu banyak goncangan. Ada banyak rencana-rencana kita yang sudah kita susun, tiba-tiba semua meleset. Tiba-tiba apa yang sudah kita siapkan semua harus ganti. Saudara sudah siapkan uang begitu banyak untuk mau memulai bisnis, tiba-tiba sakit, harus bayar dokter. Saudara sudah berbuat segala sesuatu yang terbaik buat customer, customer pindah hanya gara-gara dapat diskon 3% dari kompetitor. Saudara siapkan timmu dengan baik, orang yang Anda paling percaya, orang yang Anda didik dari tidak tahu apa-apa sampai jadi. Tiba-tiba keluar, buka toko tepat di depan toko Anda. Bikin pusing. Terkadang situasi yang kita alami membuat kita bukan hanya digoyang tapi digoncang. Ada orang yang digoncang dengan situasi rumah tangganya. Ada orang yang digoncang dalam situasi keuangannya. Ada orang yang digoncang dalam situasi bisnisnya. Ada orang yang digoncang dengan situasi dia sudah pacaran 20 tahun. Giliran mau menikah, cowoknya selingkuh. Ada orang yang sudah jalankan undangan, hari H batal. Banyak.
Ada banyak kali terjadi goncangan di dalam hidup kita. Kau sudah berusaha melakukan semua yang terbaik. Engkau membuat semua bisnismu dengan sangat baik. Tapi ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Engkau mau buka bisnis baru, sudah melakukan feasibility study, business plan, dan lain sebagainya. Begitu jalan semuanya meleset. Apalagi ketika COVID kemarin, ada begitu banyak orang sudah melakukan begitu banyak perencanaan, batal. Ada orang yang mau keluar negeri hangus, wah ikut tur, akhirnya Pak Kevin dan Ibu Yusi ikut tur, tetap jalan. Kena COVID di Eropa, COVID termahal di dunia. Kadang-kadang kita tidak tahu, tapi itu terjadi dalam hidup kita. Ada situasi-situasi di mana Tuhan izinkan hal itu terjadi. Tetapi saya selalu percaya bahwa ketika Tuhan izinkan apapun, Tuhan tidak pernah mengizinkan kita untuk mengakhiri segala sesuatu dengan tidak baik. Situasinya boleh tidak baik. Filipus dipaksa untuk keluar dari Yerusalem, dari zona nyamannya, dari kota di mana dia hidup, dibesarkan, dari kota di mana dia ada sejak kecil, semua keluarganya di sana. Tiba-tiba dia harus keluar hanya karena sebuah situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hidup kita kan sama. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita digoncang supaya kita pindah. Kita digoncang. Tapi akhirnya yang kita lihat adalah hal-hal yang baru, mujizat Tuhan yang baru, hal-hal yang sangat spektakuler, sangat luar biasa. Dan kadang-kadang kita tidak melihat hal itu ketika kita ada di dalam zona kita. Saya kalau sempat saya olahraga sepeda. Saya tidak ikut klub karena saya bukan atlet. Saya naik sepeda hanya supaya saya olahraga. Kadang-kadang saya olahraga, saya bangun saya mulai sepedaan jam 5 pagi kah, atau kalau tidak, kalau saya tidak sempat pagi, malam, jam 7, jam 8 malam, saya sepedaan. Nah, ketika saya sepedaan, saya berusaha untuk cari jalan yang saya jarang lewat atau saya tidak pernah lewat. Bahkan kadang-kadang saya masuk di lorong yang saya nggak pernah tahu ini lorong tembusnya di mana. Tapi akhirnya saya tahu, oh di sini ada ini, di sini ada itu. Oh di sebelah sini ini ternyata ada kafe baru, ada kantor baru dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya memaksa diri saya keluar dari zona nyaman. Yang jalan yang saya biasa jalani setiap hari, saya berusaha untuk cari jalan lain. Ketika saya mau pergi ke tempat klien, kadang-kadang jalan itu saya sudah lewati. Setiap minggu saya lewat di sana. Ada satu saat di mana saya sengaja lewat jalan yang lain. Saya memaksa diri saya untuk berpindah dari jalur yang biasa ke jalur yang tidak biasa. Dengan tujuan supaya saya bisa melihat hal-hal baru. Ada yang saya dulu tidak tahu, ternyata saya bisa lihat, oh di sini ada ini. Oh di sini situasinya seperti ini. Oh keramaiannya seperti apa di area ini. Kenapa? Karena saya memaksa diri saya untuk keluar dari hal yang biasa. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita keluar dari kebiasaan kita dengan tujuan supaya ada mujizat baru yang Tuhan bisa lakukan lagi dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan memaksa kita dari kebiasaan kita supaya kita bisa melihat ternyata rencana Allah lebih besar dari apa yang sekedar kita pikirkan dan doakan. Amin. Kalau kita jalani hidup kita biasa-biasa saja, maka yang terjadi yang kita lihat ya cuman itu aja. Makanya kadang-kadang Tuhan sering izinkan kita digoncang, katakan sama-sama. Pakai tangan Bapak Ibu. Dan berpindah, katakan sama-sama. Digoncang dan berpindah. Pakai tangan Bapak Ibu, 1, 2, 3. Digoncang dan berpindah. Tapi ketika situasi itu terjadi, gak ada yang enak loh ketika kita digoncang. Hari ini kita baca kisah daripada Filipus. Tuhan berkati dia di Samaria, terjadi banyak mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, setan-setan pergi. Yang kita lihat kan akhirnya. Tapi ketika Filipus jalani prosesnya, tidak mudah. Ketika kita sedang dalam goncangan, gak mudah. Kita lihat Ayub,
akhir dari kisah Ayub, Tuhan memberkati dia 2 kali lipat, 100% dari semua yang sudah hilang. Kita lihat akhirnya. Tapi kalau Anda jadi Ayubnya, yang korengan, kena kanker kulit, semua sudah tidak jelas, kemoterapi sudah dilewati, nggak sembuh-sembuh. Dokter semua bilang nggak mungkin sembuh. Teman-temannya sudah bilang, sudahlah nggak usah pakai Tuhan-Tuhanan, cari yang lain. Tapi Ayub tetap tetap berpegang pada Tuhan. Kita lihat di akhirnya Ayub diberkati 2 kali lipat. Pertanyaan saya, apakah mudah ketika Ayub melewatinya? Tidak. Masa ketika kita digoncang, cari kerja, susah payah, belum dapat, sudah dapat kerjaan. Ternyata orang-orang satu kantor berusaha menyingkirkan kita karena kinerja kita lebih bagus. Bukan hal yang mudah. Tapi ingat, akhir dari segala sesuatu, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8:28. Setiap kali saya ada dalam sebuah situasi yang saya tidak bisa kontrol, dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan, saya cuma percaya Tuhan, Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam bukan sebagian, tapi segala sesuatu. Katakan sama-sama, segala sesuatu. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Pakai tangan Bapak Ibu, katakan. Sekali lagi 2, 3. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Satu hari ada teman saya, dia kerja di Jakarta, terus kemudian ayahnya bilang begini, nak, balik aja ke Makassar, pegang bisnisnya papa. Dan dia beserta istrinya pulang ke Makassar, mulai urus pelan-pelan bisnisnya papanya. Dan sebagaimana saudara tahu, bapak-bapak, ibu-ibu kalau sudah ngerintis bisnis sampai puluhan tahun, terus tiba-tiba anak-anak datang mau ganti semua sistem, bukan hal yang mudah loh, betul? Kenapa ini mesti diganti? Dulu papa enggak pernah begini, dulu papa ini selalu begini dan berhasil. Kenapa mesti diganti-ganti? Dulu papa itu buka toko, tunggui toko. Sekarang anak-anak suruh jaga toko, enggak mau. Sistem berbeda. Konflik terjadi. Mulailah mereka ribut. Belum lagi mama dengan anak mantu. Seperti biasa, drama Korea terjadi. Karena terlalu sering nonton drama Korea kan. Akhirnya mereka berkata begini, mereka sepakat, Pak, kami tidak mau ribut, kami mau pindah Jakarta. Papa bantu siapkan tiket aja. Di sana papa tidak usah pusing, kami akan kerja keras, kami akan bisa hidup. Papanya bilang gini, nak jangan nak. Begini saja, papa sewakan satu ruko, terserah kalian mau bikin apa, bisnislah. Papa enggak campur, kamu juga jangan campur bisnisnya papa, kamu jalan sendiri. Saudara tahu dalam 3 tahun, hari ini dia jadi salah satu distributor terbesar di Sulawesi Selatan. Gara-gara apa? Sebuah goncangan. Tuhan izinkan goncangan terjadi, tapi itu membuat dia berpindah dan akhirnya dia diberkati Tuhan sangat luar biasa. Ada banyak orang mengalami hal-hal seperti itu. Teman saya yang lain, kredit bank dan macet karena bisnis tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pokok ditambah bunga, ditambah denda. Bunga dan dendanya jauh lebih besar daripada pokoknya. Pokoknya kurang lebih sekitar 3M yang dia harus bayar. Bisa-bisanya bank menghitung, mungkin karena sudah terlalu lama. Denda dan bunganya itu total bisa 10M. Bayangkan pokok 3, denda dan bunga jadi 10. Dia bilang apa? Bro, saya bergumul.
Saya bilang, Tuhan, saya butuh mujizat Tuhan. Singkat cerita, gara-gara goncangan itu, dia jadi dekat sama Tuhan. Plus, dia jadi setia bayar perpuluhan. Kalau kita pikir, gila ya, utang masih banyak loh, ngapain bayar perpuluhan. Saya sendiri ngalami, justru ketika saya sedang berada di titik terendah. Dan saya putuskan, pokoknya saya gak ngutang lagi sama Tuhan. Saya bayar perpuluhan. Mujizat Tuhan mulai kerja. Bisnis saya mulai naik. Teman saya sama. Dia putuskan, dia bayar perpuluhan. Tidak terlambat. Pokoknya begitu ada omset, dia hitung, dia bayar perpuluhan. Sudah tahu, beberapa bulan kemudian, dia pergi ke bank. Dia bilang begini, Bang, saya mau tutup, saya punya kredit. Dan tidak mungkin saya bayar itu yang 10 M. Saya cuma mampu bayar 2,3 M. Itu pun saya cicil 5 kali. Bank bilang apa? Begini Pak, itu enggak mungkin, tidak pernah terjadi di bank kami. Tapi, coba Bapak bikin surat saja, tujukan ke direksi. Kita tidak tahu. Sudah tahu dia bikin surat, dia ketik. Saya cuma punya kemampuan sekian, faktornya ini 1, 2, 3. Saya cuma mampu bayar 2,3. Kirim. Dia tidak berharap apapun, tapi dia tahu Tuhan pegang kendali. 2 minggu kemudian, jawaban direksi adalah disetujui 2,3 dan semua bunga dan denda dihapus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tapi harus melewati goncangan. Tapi saya percaya setiap goncangan yang Tuhan izinkan terjadi selalu membawa kebaikan. Tapi Bapak Ibu jangan pulang, wah kalau gitu habis ini saya kredit bank, habis itu saya macetkan, habis itu saya bikin surat. Kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi, jangan coba-coba. Dan hal yang terakhir yang dia cerita ke saya. Ada beberapa orang direksi dari satu perusahaan besar yang dia tidak pernah berhubungan. Tapi dia dapat rekomendasi dari orang-orang yang dapat rekomendasi dari perusahaan lain. Datang ke tempatnya mau bikin beberapa souvenir karena bisnisnya dia adalah souvenir. Mau bikin souvenir. Waktu ngobrol, si direksi perusahaan-perusahaan ini bilang gini, Pak, kita mau bikin souvenir, nilainya sekian M. Waktu dia dengar sekian M, dia bilang gini, gak mungkin. Kelihatan dari bos-bosnya, enggak lah. Gak mungkin, gak masuk akal. Yang kedua, saya belum pernah dapat order seumur hidup sebesar itu. Jadi gak mungkin, itu omong besar. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan, dia suruh istrinya yang urus. Istrinya aja suruh nego. Dia pergi, dia urus kerjaannya yang lain. Saudara tahu, si direksi perusahaan-perusahaan ini ngobrol sama istrinya, tapi dia minta keputusan ya beli besar, minta diskon lah pasti. Istrinya gak berani. Sampai istrinya telepon lagi dia. Dia bilang tunggu aja, kita lihat kalau memang dia serius ya kita lihat sebentar. Kurang lebih 1 jam kemudian baru dia balik. Si direksi perusahaan itu masih nunggu. Akhirnya deal dengan angka yang disepakati, pulang. Belum ada transaksi apapun, belum ada tanda jadi. 2 minggu gak ada kabar, dia bilang sudahlah. 1 bulan kemudian, tiba-tiba direksi itu bilang gini, Pak, confirm ya, nilai itu saya sepakati, tolong buatkan kontraknya, saya kirim DP-nya 50% besok. Dia kaget, dia bilang, Tuhan, saya tidak pernah dapat order sebesar itu seumur hidup saya. Ampuni saya kalau saya tidak percaya, saya ragu bahwa Tuhan bisa kasih saya berkat sebesar itu. Kadang-kadang goncangan Tuhan izinkan terjadi. Tapi saat itulah kita harus tetap mempercayai Tuhan. Kadang-kadang melewati goncangan, di situ ujian kita menjadi mulai lemah,
Apa saya udah gereja puluhan tahun kok kayaknya hidup saya makin susah. Apa saya sudah ikut kegiatan semua, saya melayani Tuhan, kok anak saya berantakan begini, hidup saya hancur, keuangan saya enggak karu-karuan, saya sakit, enggak sembuh-sembuh. Mungkin itu yang sedang terjadi. Tapi ingat, setiap goncangan selalu melahirkan mujizat Tuhan yang besar. Ketika kita tidak menjadi lemah. Karena sekali lagi Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan dalam sesuatu, tapi dalam segala sesuatu. Saya setiap minggu berangkat, saya setiap minggu terbang. Suatu hari saya sedang duduk di pesawat dan kemudian pengumuman dari pilot bahwa kita akan mendarat. Semua sudah disiapkan, pramugari sudah mengatakan tolong pasang seat belt, tegakkan tempat duduk, kita akan segera mendarat. Dan saya tahu kalau pramugari sudah bilang kita akan segera mendarat, itu berarti 15 menit lagi kita akan segera mendarat. Itu tandanya di situ. Kalau pilot masih berkata tolong siap-siap mendarat untuk bersihkan semua dan lain-lain, itu 30 menit sebelum mendarat. Begitu pramugari bilang kita siap mendarat itu 15 menit. Berarti 15 menit lagi kita akan mendarat. Saya udah lihat kotak itu di bawah. Dan saya udah tahu ini tinggal lurus selesai. Sampai landing. Ternyata pesawat itu putar. Saya pikir kenapa ya dia putar ya. Ini kan membuat waktu bertambah. Tentu aftur mereka, BBM mereka juga bertambah. Tapi ketika dia sudah memutar, pesawat itu mutar. Setelah kurang lebih sekitar 10 menit mutar, saya lihat ternyata ada awan tebal yang dihindari oleh pilot itu. Pilot itu tahu kalau kita sikat masuk ke awan tebal, goncangannya luar biasa. Dia berputar. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita tidak bisa lihat apa yang ada di depan kita. Tapi Tuhan bisa lihat. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan kita muter. Ini kontrak sudah mau ditandatangani, kok enggak jadi ya? Ini saya pesan barang, katanya sudah di jalan. Loh ini sudah 2 minggu di jalan yang mana? Sudah on the way dalam pengiriman. Pengiriman dari mana? Cek per cek, belum dikirim. Kadang-kadang itu terjadi kan? Kita harapkan segala sesuatu, ternyata semuanya berantakan. Tapi ternyata Tuhan tahu, hei hati-hati di sana ada awan, jangan lewat sana. Tuhan izinkan kita berputar. Rasanya tidak enak, rasanya kenapa lama sekali, tidak sesuai dengan perencanaan kita. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang harus kita lewati daripada diri kita sendiri. Yang setuju katakan. Kadang-kadang kekacauan yang Tuhan izinkan terjadi. Saulus melakukan kekacauan yang membuat Filipus harus pindah kota. Membuat semua murid-murid Tuhan pergi terserak-serak. Tapi justru itu adalah momentum mujizat Tuhan terjadi. Hari ini apa yang sedang saudara fokuskan? Fokus hanya pada sakit hatimu karena rencanamu gagal. Yang kau dengar setiap hari hanya lagu sakit hati, patah hati, putus cinta. Kebanyakan dengar drama Korea itu. Apa tontonanmu? Bunda Korla. Yang tiap hari isinya marah, maki-maki, komplain, nada tinggi terus. Atau yang kau dengarkan adalah hal-hal yang bisa menguatkan hidupmu. Yang bisa menguatkan imanmu. Itu pilihan. Itu pilihan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalau saudara ikuti saya di Instagram saya menulis di salah satu postingan saya menulis ini. Kamu tidak harus sempurna. Ada 4 kenyataan yang harus kamu tahu. Bahwa hidupmu tidak sempurna. Apa saja saudara cek di Instagram saya. Tidak ada yang sempurna. Saudara harapkan apa? Pasanganmu sempurna? Mana ada pasangan sempurna? Kami mau jadi pasangan ideal. Ideal yang bagaimana? Ideal itu kan persepsi. Tergantung. Kemarin saya melakukan interview. Terus kemudian ada salah satu kandidat yang kami interview. Orangnya oke. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Terus saya tanya, kenapa kamu keluar dari pekerjaan terakhir?
Dia bilang karena saya sedang mengurus perceraian Pak waktu itu. Jadi saya tidak enak, saya ditoli-toli dan saya harus urus perceraian di Palu. Jadi setiap hari Kamis saya harus tinggalkan toli-toli dan peraturan perusahaan kami ketika kami harus tinggalkan harus ada orang yang ganti. Jadi kadang-kadang saya tukeran sama teman, tapi ya lama-lama setelah berapa lama teman saya juga nggak mau Pak. Karena ya tentu pekerjaannya dia yang di sini harus ditukar ke toli-toli, membuat semuanya berantakan. Jadi akhirnya saya resign. Saya tanya, apa masalahnya sampai kalian resign? Dia cerita ini, Pak, 2022 kami punya, saya dan istri punya goal sama-sama, punya tujuan sama-sama. Yaitu kami harus punya body goal. Jadi mereka mau supaya lebih kurus, lebih fit, body goal ya anak zaman sekarang lah. Kalau mereka punya tujuan kadang-kadang ya seaneh-aneh itulah. Tapi itulah anak hari ini, body goal. Jadi Pak, saya dalam 2 minggu saya bisa turun 2 kilo Pak. Dan istri saya juga begitu. Tapi akhirnya karena kami sibuk jadi saya bilang begini, kita olahraganya masing-masing. Saya sukanya futsal, saya main futsal. Istri saya sukanya badminton, jadi dia badminton. Terus masalahnya di mana? Nah masalahnya Pak, ketika istri saya mulai badminton, dia mulai kepincut sama laki-laki yang memang lebih gagah dari saya. Cari orang sempurna, mana ada. Tujuan boleh body goal. Tapi akhirnya karena cari yang sempurna. Hari ini jangan cari kesempurnaan dari pasanganmu. Enggak ada itu pasangan sempurna. Yang ada adalah lihat baiknya, tutup mata terhadap yang tidak baik. Selesai. Yang ada adalah ingat kebaikannya, bukan keburukannya. Karena kalau yang kita ingat keburukannya gak pernah jadi, kita yang sakit hati. Betul ya? Ibu-ibu lagi nangis, sedih malam-malam, suaminya cuma bangun tanya, kenapa mah? Enggak, gak apa-apa. Ya sudah, suaminya balik lagi tidur ulang. Istrinya sakit hati, ya itu terjadi. Tidak ada pasangan sempurna. Semua perencanaanmu bisa digoncang oleh Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan goncangan terjadi, ada mujizat yang sudah Tuhan siapkan. Amin. Saya menulis ini di Instagram saya. Menggunakan waktu dengan tepat dan bijak adalah salah satu kunci kesuksesan. Don't waste your time. Jangan buang-buang waktumu. Sekali lagi, menggunakan waktu dengan tepat dan bijak adalah salah satu kunci kesuksesan. Don't waste your time. Jangan buang-buang waktumu hanya dengan jengkel sama orang. Marah sama orang, marah dengan situasi, marah kepada Tuhan. Emang bisa mengubah situasi? Enggak bisa. Ya kan? Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Amin. Saya mau akhiri dengan cerita saya ini. Di sini saya punya 2 balon. Balon yang pertama adalah balon yang tidak ada isinya. Balon yang kedua saya kasih air. Menurut Bapak Ibu, balon-balon ini kalau saya bakar, kira-kira balon ini akan meletus atau tidak? Siapa yang bilang meletus? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi yang bilang akan meletus. Siapa yang bilang balon kalau dibakar tidak akan meletus? Sekarang angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang enggak ngerti apa yang saya tanya? Sekarang angkat tangan. Karena saya bingung ditanya meletus, tidak ada yang angkat tangan, cuma beberapa orang. Tidak meletus juga tidak ada yang angkat tangan. Yang tidak ngerti juga tidak angkat tangan. Bingung saya. Kami ngerti Pak dalam hati. Maksudnya? Oke. Oke. Sepertinya saya butuh lilin yang lain ya. Enggak nyala. Tadi ada 1 lilin di belakang, bisa tolong bawakan ke depan? Oke, ganti aja. Oke. Ganti dulu. Kasih bawahnya dulu supaya dia. Ya.
Oke. Sekali lagi saya mau tanya, kalau balon ini dibakar, dikasih api, berapa banyak dari Bapak Ibu yang yakin dan percaya mujizat Tuhan pasti akan terjadi dan dia terbakar? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, kita coba ya. Kita coba ya. Saya kasih api. Wush, kaget. Hei, balon dibakar, dia meletus. Tapi saya coba balon yang kedua. Saya bakar ya. Siap-siap. Meletus. Kenapa bisa? Karena ada isinya. Ada airnya. Coba lagi. Ada yang sudah siap-siap. Ada yang tutup mata. Balon ini saya bakar dengan api. Dia tidak meletus. Karena ada isinya, ada airnya. Kalau hidupmu selalu berharap sama Tuhan, dalam hidupmu ada Tuhan yang mengatur segalanya. Engkau mau dibakar kek, engkau mau dihina kek, situasi buruk boleh terjadi. Kok aman-aman aja, tenang-tenang aja. Betul? Tapi kalau yang tadi gak ada isinya, baru disentuh api langsung meledak. Kenapa? Nggak ada isinya. Kalau engkau hanya berharap pada dirimu sendiri, pada kepintaranmu, pada kekuatanmu, pada keuanganmu, kepada kesehatanmu. Pak, saya tiap hari jogging Pak, saya tiap hari lari Pak, 30 kilometer Pak. Siapa yang menjamin bahwa engkau lari 30 kilometer setiap hari engkau pasti akan sehat? Saya punya teman, jago sekali bulu tangkis. Masih muda, umur baru 30-an. 33, 35. Main bulu tangkis, jago. Begitu dia main, habis itu dia duduk dan dia berangkat. Di lapangan bulu tangkis. Umur 33. Siapa yang jamin? Gak ada. Gak ada yang jamin hari ini. Jangan bersandar pada kepintaranmu. Jangan bersandar pada kemampuanmu. Tuhan izinkan kau mampu, oke. Tapi tetap berkata Tuhan, saya butuh Tuhan. Karena tanpa Tuhan saya gak bisa apa-apa. Balon ini sehebat apapun, kalau gak ada air di dalamnya, dikasih api, meledak, meletus. Kau sehebat apapun, kalau gak ada Tuhan menyertai engkau, bisnismu akan berantakan. Sehebat apapun kalau Tuhan tidak menyertai, apapun yang kau kerjakan, hancur. Untuk apa? Betul? Engkau hari ini digoncangkan, saran saya, jangan berhenti berharap. Goncangan Tuhan izinkan terjadi, tapi selalu ada mujizat yang menanti. Goncangan Tuhan izinkan terjadi dalam apapun di dalam hidupmu, tapi ingat, Tuhan selalu menyertai. Firman Allah berkata, 7 kali orang benar jatuh, dia akan tetap bangkit dan dia akan tetap menjadi berkat. Dia tidak akan hancur. Itu janji Tuhan. Dan justru Filipus melihat mujizat-mujizat terjadi bukan di Yerusalem, justru di Samaria. Justru ketika engkau berhasil melewati goncangan hidupmu, kau akan lihat mujizat Tuhan. Mulai bekerja dari satu hari ke hari yang lain, ke hari yang lain, ke hari yang lain. Amin. Gak usah peduli apa kata orang. Orang mau ngomong yang buruk, gak usah peduli. Gak usah peduli dengan orang yang bilang, apa itu gereja-gereja. Gak usah pusing. Saya selalu berkata gini, visi yang Tuhan kasih untuk kita gak sama dengan visi yang Tuhan kasih untuk orang lain. Kenapa mau peduli dengan apa kata orang? Visi yang Tuhan kasih untuk kita tidak sama dengan visi orang lain.
Kenapa kita mau dengarkan apa yang orang lain ucapkan? Gak usah peduli. Yang penting engkau dengan Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu. Satu hari ada sebuah acara akan dilakukan. Terus kemudian mereka teman-teman butuh seragam. Tapi mereka bilang begini, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana orang-orang yang tidak mampu dan mereka tidak mau datang gara-gara tidak punya seragam? Saya berinisiatif. Saya tulis di grup itu. Saya bilang begini, saya nyumbang sekian buat teman-teman yang tidak bisa membeli baju seragam. Tapi kalau memang ada teman-teman lain yang kurang mampu, masih butuh, bilang ke saya, nanti saya bantu. Sudah tahu, begitu saya posting di grup itu, mulai muncul orang Farisi, ahli Saduki, semua orang-orang pintar lainnya. Berkata apa? Sombong sekali kau. Kau pikir kita semua tidak mampu loh. Saya tidak menunjukkan kepada orang yang tidak mampu. Hati saya mau menolong supaya jangan sampai ada yang tidak datang hanya gara-gara tidak mampu beli seragam, tidak mampu beli kaos seragam. Saya tulislah di situ, saya hanya mau menolong, saya tidak punya maksud apapun dan saya tidak punya maksud untuk menyombong-nyombongkan diri. Enggak, saya enggak peduli karena saya tahu Tuhan tahu hati saya untuk menolong, saya enggak pusing dia. Saya jadi pembicara, saya jadi motivator, saya posting banyak hal di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Tidak semua orang senang loh dengan apa yang saya posting. Yang nulis ini, terlalu banyak bacot. Banyak. Tapi bukan gara-gara orang nulis itu, saya berhenti berkarya. Amin. Karena visi yang Tuhan taruh untuk saya berbeda dengan visi yang Tuhan kasih untuk dia. Kenapa saya mau peduli dengan apa kata orang, setuju? Hari ini lihat hidupmu, gak usah pusing dengan apa kata orang. Mujizat yang akan Tuhan kasih buat hidup saudara berbeda dengan orang lain. Gak usah peduli apa kata mereka. Amin. Kalau hidupmu penuh dengan Tuhan, orang mau ngomong apa, gak ngefek. Tapi kalau hidupmu gak ada isinya, itu masalah. Isinya cuma drakor, drama Korea, isinya cuma hal-hal seperti itu. Begitu engkau kena masalah, kau hancur. Doa saya, engkau harus ada isinya. Kau pintar, oke. Kau kaya, oke. Kau hebat, oke. Tuhan izinkan itu bukan tanpa maksud. Supaya kau jadi berkat buat orang lain. Tapi tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna.
untuk saudara yang sedang membutuhkan Tuhan. Kau mungkin sedang butuh Tuhan dalam hal kesehatanmu. Kau sedang butuh Tuhan dalam hal keluargamu. Kau sedang butuh Tuhan untuk bisnis pekerjaanmu. Kau sedang butuh Tuhan untuk masa depanmu. Kau sedang butuh Tuhan untuk keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu, orang tuamu. Apapun yang kau butuhkan dari Tuhan hari ini, angkat kedua tanganmu dan saya ingin berdoa. Tuhan Yesus, kau sedang melihat setiap tangan yang sedang terangkat. Tuhan, kami tahu dengan kekuatan kami sendiri kami tidak akan mampu. Tapi kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan memampukan kami melewati semua badai kehidupan kami, melewati semua goncangan yang harus kami lewati. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak Tuhan yang sedang hadir hari ini maupun yang sedang menyaksikan secara online. Apapun kebutuhan kami, Tuhan, Engkau adalah sumber atas segalanya. Engkau adalah sumber atas kesehatan kami. Engkau adalah sumber atas keharmonisan keluarga kami. Engkau adalah sumber atas keuangan kami. Engkau adalah sumber atas berkat kami. Engkau adalah sumber masa depan kami. Hari ini kami taruh semuanya di hadapan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan izinkan goncangan terjadi, maka Tuhan sudah menyiapkan mujizat besar di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa, terima mujizat Allah saat ini di dalam nama Yesus. Terima mujizat kesehatan, keharmonisan, rezeki dari Tuhan, berkat Tuhan, masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan, pekerjaan yang baik, bisnis yang baik, keuangan yang diberkati Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan yang membuatnya berhasil dan beruntung 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Terima berkat Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya tutup dalam doa, kami sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kongsi Fat Chai, Xinian Kuailo. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu atas firman-Mu. Goncangan datang bukan cuma hanya di bumi, di langit pun Engkau menggoncangkan. Tetapi kami bersandar kepada Engkau, maka kami tidak mengalami apapun juga Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, berkati seluruh silsilah jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati juga pekerja usaha silsilah jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin.